Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Create Up ditemani rekan saya Wiki Adrian yang tampangnya kelihatan agak-agak sangar dikit kadang-kadang, tapi hatinya stroberi. Iya, tapi kalau ngomongin soal stroberi ini di Create Up kali ini kita akan membahas mengenai Cuan adalah startup produsen stroberi premium lokal. Dan sudah tersambung melalui video conference ada Mas James Rayawan, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Hiyoshi Farm. Apa kabar Mas James? Baik Mas, gimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sebelum kita kemudian membahas lebih lanjut terkait dengan produksi dari Hiyoshi Farm sendiri, mungkin boleh dikenalkan Hiyoshi Farm ini apa? Boleh. Jadi Hiyoshi Farm ini adalah perusahaan bioteknologi ya. Jadi mungkin di luar orang lihatnya kita jualan produk kita strawberry fresh, tapi di belakang adalah kita perusahaan riset. Jadi kita menciptakan bibit tanaman, especially di strawberry, sehingga buah-buah ke depan petani-petani kita punya mitra bisa memproduksi buah berkualitas tinggi dengan cara buah dari bibit yang free from virus dan juga mereka punya rasa dan kualitas buah juga lebih baik. Jadi itulah actually Hiyoshi Farm. Hasilnya sejauh ini sudah seperti apa? Mengingat hasil buah stroberi lokal biasanya masih dibanding-bandingkan dengan luar yang dianggap jauh lebih baik, lebih manis, lebih besar, lebih cakep. Seperti apa perkembangannya? Ya, jadi kalau dari kita sendiri, kita punya Hiyoshi brand ya, kita punya buah stroberi sudah bisa menyaingi kemanisan buah stroberi seperti dari Amerika sih. Jadi kalau kita memang sekarang compare kita sendiri, kalau dari secara angka Brix ya, itu measure kemanisan buah, mungkin kita di angka rata-rata 9% sampai 11%. Tapi kalau kita compare sama buah lokal yang saat ini, masih di angka rata-rata 5%. Kalau kita compare sama yang impor dari Korea, for example, mereka mungkin di angka 13%, 14%. Jadi kita masih ada room to grow dari segi dari kita lawan impor seperti Korea, tapi melawan seperti impor mungkin dari Australia atau Amerika, kita sudah sangat mendekati sih secara kualitas dan rasa. Ya, artinya secara riset ini akan terus dikembangkan begitu ya? Benar. Oke, tapi apa sih yang Anda baca dari market buah premium di Indonesia, semenarik itukah sebetulnya sehingga kemudian Anda mendirikan Hiyoshi Farm sendiri? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau secara overall kita melihat sih memang market buah premium di Indonesia ini semakin growth-nya semakin cepat ya. Kalau kita ngomong specifically tentang konsumen yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini lebih banyak mereka yang fokus ke kualitas buah daripada kuantitas. Jadi mereka beneran care tentang bagaimana caranya tanaman itu ditumbuhkan, seperti apa budidayanya, dan juga seperti apa dampak kesehatannya. Jadi seperti kita di Hiyoshi Farm, kita beneran fokus ke kita punya cara-cara kultivasi, sehingga kita punya buah stroberi ini bisa menggunakan pestisida yang sangat-sangat sedikit. Sehingga kita hampir semua kita punya obat-obatan itu natural, dan juga kita punya buah pas kita juga tes lab study, kita punya buah-buah seperti kita punya buah stroberi ini mengandung antioksidan 3 kali lipat lebih banyak daripada buah-buah stroberi yang lainnya. Jadi kita memang lihat konsumen sangat health conscious, mereka willing to spend more, apalagi kalau buah-buah yang mereka yakin bahwa buah ini kalau mereka makan ada dampak kesehatan. Nah, spesifik strawberry premium nih, seberapa menarik marketnya di Indonesia? Oke, strawberry premium specifically in the past 3 years, kalau kita ngambilin data dari kita punya supermarket partner dan juga data-data yang available, growth-nya year over year itu kurang lebih 20-30%. Jadi in the past 3 years, strawberry premium especially yang impor, Indonesia sudah mungkin double atau triple sih secara market value-nya sendiri. Dan juga tren ini kita amatin bakal konsisten in the next coming years. Karena kita lihat dari kita supermarket punya partner, mereka pun terus membeli jumlah yang semakin banyak setiap bulannya. Jadi kita melihat opportunity di buah-buah premium, especially seperti strawberry itu bakal semakin besar aja sih opportunity-nya ke depan. Iya, karena mungkin dari marketnya juga sudah expect strawberry premium gitu ya, karena kalau dibanding dengan strawberry lokal lainnya secara kualitas belum terlalu mumpuni seperti kemudian strawberry. Benar. Nah, kalau stroberinya premium tapi lokal mungkin harganya juga lebih bersahabat ya. Oke, baik. Benar. Bahas hal ini usai jeda berikut ini Mas James, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Masih bersama dengan Mas James Rayawan, CEO dan juga co-founder dari Hiyoshi Farm, ngomongin soal stroberi lah lebih tepatnya begitu ya. Apa yang membuat stroberi lokal kalah jauh dibandingkan dengan Korea mungkin atau Jepang atau mungkin Amerika begitu? Bisa nggak sih sebenarnya dikembangkan kualitasnya sama seperti hasil dari negara-negara tersebut, dan apa yang menjadi tantangan utamanya Mas? Oke, jadi kalau ngomong bisa enggaknya, for sure I think bisa ya. Cuman mungkin tantangan utama di Indonesia adalah kita punya kualitas bibit. Jadi mungkin lebih banyak produsen-produsen buah
kadang lebih fokus ke skala ya, kuantitas daripada kualitas. Jadi kalau saya lihat sendiri, compare to Jepang, compare to mungkin juga China yang lagi berkembang banget, itu mereka benar-benar fokus ke bidang R&D pengembangan bibit tanaman. Jadi kalau dari bibit tanaman sendiri itu bisa free from virus, bisa lebih sehat, lebih produktif. Pasti industri seperti stroberi pun juga bisa berkembang secara organik. Karena jadinya petani nggak perlu terlalu banyak pakai obat, mereka juga bisa menghasilkan buah dengan rasa dan kualitas yang lebih bagus sehingga harganya juga lebih mahal. Nah ini actually beberapa faktor yang bisa merubah kita punya industri lanskap agrikultur ya. Dari pertama pembibitan, kedua adalah SDM, dan ketiga adalah distribusi produk. Jadi juga kadang-kadang kalau dari petani-petani di Indonesia pas distribusi banyak kerusakan di jalan dan juga mungkin packaging dan juga post harvesting treatmentnya kurang bagus. Sehingga kadang buah sampai ke supermarket udah ada jamur dan lain-lain. Maka itu mereka punya harga juga dapatnya masih sangat murah ya di produksi buah-buah lokal. Jadi itu sih saya rasa kalau kita pengembangan bibit bagus, dan juga bisa bikin service-service untuk bantu SDM, petani secara keilmuannya juga. Dan terakhir adalah gimana cara distribusi dengan efisien dan baik, sehingga cold chain-nya nggak terputus. Pasti kita di Indonesia juga bisa mempunyai produk seperti Korea, seperti luar negeri juga sih. Oke, yang menarik adalah ini dari rantai produksinya hingga rantai distribusinya betul-betul dibuat sendiri untuk memastikan secara kualitasnya dari awal hingga kemudian tersampaikan ke retail begitu. Benar. Kualitasnya sama gitu ya, makanya Anda kemudian punya sistem sendiri. Oke, jadi artinya memang secara model bisnis end to end seperti itu ya, dan juga secara cuan lah ya, sebetulnya hanya mengandalkan dari itu saja, penjualan dari fresh strawberry saja, atau ada potensi income yang lainnya sebetulnya kalau dilihat dari model bisnis Hiyoshi Farm sendiri? Oke, kalau dari Hiyoshi Farm kita ada 2 bisnis unit ya. Yang pertama itu kita punya consumer good, kita punya fresh strawberry dan juga produk olahan. Jadi kita punya barang-barang semua yang kita harvest itu ada market. Jadi yang mungkin yang nggak masuk ke fresh, kita masuk ke dalam selai atau kita freeze dried. Tapi bisnis kedua yang sekarang kita lagi kembangin tahun ini adalah QC Service, di mana kita bantu petani atau mitra untuk setup mereka punya kebun stroberi. Jadi dari sisi pembibitannya kita supply bibit, kita juga supply pupuk, kita juga latihan mereka punya SDM, dan terakhirnya kita juga yang bantu distribusi barang-barang mereka ke kita punya market-market yang sudah ada. Jadi kita benar mau make sure bahwa end-to-end secara ekosistem, kita provide petani the highest chance ya buat mereka bisa sukses sih, dari awal sampai akhir. Nah, di mana sentra produksinya dan kemana saja nih Mas Jem distribusi stroberi premium yang diproduksi? Sekarang kita punya sentra produksi semua di Lembang ya. Jadi kita di Lembang sekarang kita punya area kita tanam. Kurang lebih kita punya tim juga sudah 30-40 orang. Sekarang kita punya hasil produksi semuanya diabsorb ke 3 kota nih. Jadi Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi hampir semua sekarang masih Jakarta karena memang secara supply kita masih kurang banyak. Jadi kita sekarang jual kurang lebih ke 60 supermarket premium di Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu pun dari kemauan mereka 100% punya demand, kita baru bisa fulfill mungkin di 20% ya. Jadi kita masih ada 5x punya room to growth dengan market yang sekarang ada sebelum kita ke kota-kota lain atau pulau lain. Semoga produksinya ke depan lebih tinggi lagi. Amin. Tadi itu ya kota tadi. Oke. Apa sih yang perlu menjadi perhatian utama dalam bisnis strawberry premium ini? Mungkin dari setiap prosesnya beda-beda ya, yang harus perhatikan lah. Jadi pertama sih kalau kita ngomong strawberry premium mungkin saya bagi ke 3 faktor ya. Pertama itu pasti dari kita punya pembibitan. Jadi bibit adalah pertama. Jadi kualitas bibit adalah pertama. Kedua adalah kita punya cara budidaya. Jadi dari cara kita punya petani pruning buah, pruning daun itu juga harus diajari dengan baik. Dan ketiga adalah untuk bisa menjadi buah premium adalah post harvestingnya nih. Jadi setelah panen sampai ke dalam konsumen, packaging, kita punya pengiriman semua harus tertata dengan baik sehingga buah itu dari sejak panen sampai ke konsumen bisa sampai dengan waktu yang sesingkat mungkin. Jadi kalau kita di Hiyoshi pun sendiri, dari kita panen sampai kita kirim ke konsumer nih, yang konsumer beli, itu less than 24 jam udah sampai ke mereka. Nah, bagaimana dengan target profitabilitasnya dan target jangka? Oke, kalau dari profitabilitas perusahaan kita as of now sudah profitable ya, meskipun kita baru masuk ke dalam 3,5 tahun, 4 tahun punya waktu, kita udah profitable. Kita juga secara perusahaan kita punya target adalah sustainable growth ya. Jadi kita nggak bakal ke route yang cash burning, mungkin seperti beberapa teknologi startup, kita bakal fokus ke sustainable growth one step at a time.
Jadi kita punya fokus juga, target kita sekarang adalah fundamental operations harus sangat kuat, sehingga kita bisa juga bermitra ke beberapa customer dulu nih awalnya. Kita nggak mau sekali terlalu cepat, karena terakhir harinya kita mau fokus ke kualitas daripada kuantitas. Baik, karena kalau tidak salah di Maret lalu ya ada pendanaan atau tahun lalu, Mas James? Iya benar, di Maret ini kita closing. Oke, baik. Oke, semoga sukses selalu untuk Hiyoshi Farm begitu ya. Dan Terima tentunya semoga produk strawberry premium bisa merajai pasar lokal. Baik, terima kasih Mas Amin. James. Sukses Iya. untuk Anda, sampai jumpa. Iya, terima kasih ya, terima kasih. Baik, kita akan update pemirsa perkembangan ataupun pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan C1 hingga saat ini. Untuk IHSG berada di zona merah dengan pelemahan 0,69% di level 7.288,813. Sama seperti rupiah pemirsa yang juga melemah ke 15.893, makin dekat dengan 15.900. Dan berikut adalah deretan saham top gainers based on value dan juga losers based on value. Di antaranya ada GJTL, Area yang baru saja IPO, MDKA, BRPT, BRMS, Medco, SSIA dan juga Dewa. Ya, top losers diantaranya adalah ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, kemudian Indo Tambang Raya Megah, Bumi Resources, Bukit Asam, BTN, Era Media Sejahtera, Harta Jaya Karya, dan lain-lain. Ya, ada BRIS juga tampaknya ya. Baik. Kayaknya emiten banking rata-rata tertekan jelang di minggu terakhir jelang libur lebaran pemirsa, yang membuat IHSG juga turun cukup dalam. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu, terima kasih dan Sampai jumpa.